Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Ada banyak sekali misteri yang menyelubungi serta menyelimuti kemisterian dari Imam Al-Mahdi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami Sang Penyair menyibak satu persatu segala kemisterian itu melalui wejangan-wejangan para leluhur dan para wali kegaiban. Dan sebagian besar telah kami sampaikan tentang beliau Sang Kinasih Imam Al-Mahdi tersebut, meskipun belum juga diketahui siapa orangnya dan keberadaannya. Saat ini sesuai dengan wejangan-wejangan yang diberikan kepada kami, sudah menyiratkan dan menunjukkan bahwa proses penyempurnaan beliau Sang Kinasih Imam Al-Mahdi telah mendekati proses akhir. Proses akhir dari perjalanan Sang Kinasih Imam Al-Mahdi tersebut masih dibagi ke dalam beberapa tahapan. Di antaranya adalah proses pembayatan beliau Imam Al-Mahdi. Sedangkan proses pembayatan itu sendiri juga dibagi dua, yaitu pembayatan secara gaib dan pembayatan secara lahir. Yang dikatakan pembayatan secara gaib adalah terjadinya islah dalam waktu satu malam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pernah kami sampaikan dalam bahasa kami, yaitu satu malam yang putih. Dan itu belum terjadi pada diri Sang Kinasih Imam Al-Mahdi. Seperti yang telah kami sampaikan bahwa Sang Kinasih Imam Al-Mahdi itu akan diislahkan atau disempurnakan dalam waktu satu malam. Setelah waktu satu malam tersebut, maka seluruh wahyu yang ada dalam dirinya akan bercahaya dan memancarkan auranya, sehingga bisa dirasakan oleh semua orang sebagai aura yang tinggi, terlihat dan tampak kewibawaannya sebagai seorang pemimpin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin akhir zaman. Setelah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka tiadalah yang tidak tampak bagi diri Sang Kinasih Imam Al-Mahdi, khususnya mengenai perihal yang menyangkut masalah kegaiban, baik itu makhluk-makhluk gaib serta harta benda yang tersimpan serta terkandung dalam alam kegaiban. Bahkan ilmunya pun akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikatakan oleh para leluhur bahwa beliau ini akan diberi kemampuan hanya dengan melihat orang lain saja, maka beliau sudah mengetahui kebenaran asal-usulnya tentang orang tersebut. Dengan hanya bertemu dan melihat orang, maka beliau akan tahu apakah orang tersebut merupakan bagian dari orang titisan ataukah orang yang didampingi oleh ruh para leluhur, ataukah orang yang dilahirkan dalam kelahiran biasa sebagaimana umat pada umumnya. Yang demikian itu sesungguhnya bahwa beliau ini adalah didampingi oleh para kegaiban yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui malaikat Jibril alaihissalam maupun melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun melalui Nabiullah Khidir alaihissalam. Sehingga memang tiadalah kesulitan bagi beliau untuk mengetahui tentang jati diri seseorang yang beliau temui. Begitu juga mengenai tentang harta-harta amanah kegaiban, baik yang sudah berada di bumi maupun yang masih berada di langit, maka beliau akan mengetahuinya. Untuk itu pula bahwa ketika beliau berada pada suatu tempat,
maka beliau akan mengerti dan mengetahui tentang apa-apa yang terkandung di tempat tersebut. Dan tentu saja bahwa hal-hal yang harus dilakukan secara lahir, maka akan dilakukan dan dikelola secara lahir pula. Untuk sesuatu yang harus dilakukan dengan melalui cara kegaiban, maka akan dilakukan dengan caranya beliau Sang Kinasih, Imam Al-Mahdi tersebut. Sebagaimana contoh, apabila dalam suatu tempat itu terkandung harta berupa emas secara alami telah terkandung di bumi semenjak dahulunya, maka hal itu akan dikelola secara lahir dengan segala cara yang sudah ada. Namun apabila dalam suatu tempat itu tersimpan harta dari sebuah dinasti atau peninggalan para leluhur, maupun tersimpan hartanya para nabi dalam alam gaibnya tempat tersebut, maka semua barang-barang tersebut akan dikeluarkan dengan cara beliau, yaitu diwujudkan langsung sudah dalam bentuk aslinya, sesuai keberadaan awal. Contoh, apabila emas yang terkandung di tempat gaibnya tempat itu adalah milik para leluhur berupa perhiasan maupun batangan, maka akan diwujudkan dan wujud yang bisa dilihat oleh semua orang dalam bentuk perhiasan maupun batangan sesuai aslinya tersebut. Itulah yang akan beliau lakukan dengan kemampuannya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengislahkan atau menyempurnakannya dalam waktu satu malam yang putih. Penyempurnaan beliau Sang Kinasih Imam Al-Mahdi dalam satu malam yang putih tersebutlah yang dikatakan sebagai pembaiatan secara gaib. Karena tidak ada yang mengetahui kecuali para kegaiban yang ditunjuk, serta orang yang masih hidup di alam lahir. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunjuk untuk menjadi saksi pembaiatan tersebut. Dan tentu saja bahwa orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi tersebut adalah juga orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencapai hakikat dan makrifat, diberikan pengetahuan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu-ilmu kegaiban. Itulah yang kami uraikan tentang pembaiatan beliau secara gaib sebagai pamungkas atau akhir dari perjalanan beliau secara gaib. Setelah daripada itu, maka barulah beliau akan dimunculkan dan dihadirkan di tengah-tengah umat secara lahir. Untuk itulah bahwa kemunculan dan kehadiran beliau ini membawa sesuatu yang berbeda, karena ada banyak yang bisa beliau lakukan, namun tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Setelah beliau keluar dan hadir di tengah-tengah umat, maka barulah beliau akan mengalami proses pembaiatan secara lahir, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Mengenai masalah pembaiatan secara lahir ini, tentu saja belum bisa disampaikan, karena kami juga tidak diberitahu melalui wejangan-wejangan, bahkan memang tata cara pembaiatan itu, baik situasi dan keadaannya, adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui sesuai dengan perjalanan waktu. Sedangkan untuk saat ini adalah waktu-waktu yang sudah mendekati akan terlaksananya pembaiatan secara gaib, yaitu satu malam yang putih. Secara tahapan pula tentu nantinya juga akan disampaikan untuk perihal selanjutnya apabila tahapan pembaiatan secara gaib ini sudah terlaksana. Lalu dua tahapan antara bukti kemunculan beliau Sang Kinasih Imam Al-Mahdi dengan pembaiatan beliau di Rukun Ka'bah, manakah yang terlebih dahulu
maka tentu saja kita tidak bisa mengetahuinya, karena juga masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk menguraikan tentang tata cara dan prosesnya, maka telah disampaikan oleh para leluhur dan wali kegaiban mengenai masalah kemunculan dan kehadiran beliau di tengah-tengah umat. Maka akan kami jelaskan dengan penjelasan yang singkat sebagai bahan pemahaman saja, agar bisa dimengerti dan difahami sebagai tanda-tanda dan ciri-ciri bahwa orang yang dikatakan sebagai Sang Kinasih Imam Al-Mahdi itu telah muncul atau belum, jika terjadi kegembaran sesuai dengan yang akan kami uraikan, agar bisa membedakan mana yang asli atau bukan yang asli. Ciri-ciri tanda kemunculan beliau Sang Kinasih Imam Al-Mahdi adalah bahwa beliau saat ini adalah orang yang hidupnya biasa saja, atau bahkan lebih cenderung dikatakan sebagai hidup yang menderita. Meskipun kadang tidak tampak atau tidak bisa dilihat sebagai orang yang menderita, karena besarnya rasa keimanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau, sehingga mampu menyembunyikan akan semua itu, baik perasaan syukur, bahagia, dan menderita. Namun ketika telah dikehendaki untuk dimunculkan atau dihadirkan di tengah-tengah umat, maka beliau Sang Kinasih Imam Al-Mahdi itu akan diberikan banyak bukti sebagai pembuktian yang tak terbantahkan. Di antara pembuktian itu adalah bahwa kursi Pilenggan Jati atau kursi tahta rajanya adalah sebuah kursi yang telah disiapkan di alam gaib dan akan dikeluarkan secara lahir sebagai bukti. Begitu juga dengan pengagem kebesaran seorang raja secara lengkap, baik itu dari mahkota, bahkan hingga sampai pada alas kaki atau selop, pengagem seorang raja. Tiada satupun yang buatan dari manusia secara lahir, dan semuanya akan dikeluarkan dari alam kegaiban. Selanjutnya, di luar dari yang telah kami sampaikan tersebut, masih akan ada banyak bukti yang membuktikan kebenaran beliau. Di antaranya adalah harta benda berupa emas dalam berbagai bentuk yang nilainya sangat banyak, melebihi dari kemampuan harta kekayaan orang-orang yang terkaya secara hitungan pribadi. Karena dalam tahap awal tersebut, dari harta yang dikeluarkan dari kegaiban bisa mencapai ratusan triliun rupiah apabila dihitung dalam bentuk kurs mata uang. Demikian dulu yang bisa kami sampaikan tentang beliau Sang Kinasih Imam Al-Mahdi dalam tahapan-tahapan akhir menjelang proses kemunculan atau kehadiran beliau di tengah-tengah umat, sesuai dengan wejangan para leluhur dan wali kegaiban. Dan hingga saat ini, sekali lagi kami sampaikan bahwa beliau, Sang Kinasih Imam Al-Mahdi ini telah mendekati waktu akan terjadinya proses pembaiatan kegaiban. Demikian semua uraian yang kami sampaikan ini semoga menambah wawasan bagi semuanya, menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan sebagai kebenaran tentang semua yang kami sampaikan ini. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.